Kami warga Batam. Kami ber-KTP Batam. Apa keluhan Ibu? Hidupkan air. Kami udah capek begadang, Pak RT. Kami minta hak yang sama seperti perumahan lain. Lancar air, ibu-ibu sama aman. tetangga gara-gara ribut berebut air. Jauhkan kelainan di perumahan kami nih. Hidupkan air. Hidupkan air. Hidupkan air. Pencinta Batam Pos, jumpa lagi di podcast Batam Pos. Kali ini kita akan mengulas liputan khusus Batam Pos tentang krisis air bersih di Kota Batam. Bersama kami sudah hadir beberapa narasumber. Rasanya tidak seru ya kalau kita tidak perkenalkan. Baik, narasumber pertama kami adalah Ketua DPRD Batam, Bapak Nuryanto. Kami sengaja mengundang Bapak ke sini karena dialah bapaknya masyarakat Batam. Kita akan berbincang banyak nanti tentang masalah persoalan air dan tentunya besar harapan masyarakat nanti akan ada desakan-desakan ataupun mungkin saran dari Ketua DPRD untuk mengatasi persoalan ini kepada pihak pengelola air bersih. Selain itu kami juga ada menghadirkan warga Tanjung Uncang mewakili ya. Ada Bang Surya Dharma Sitompul, kemudian ada Bang Ismail. Ya nanti warga ini kita akan bercerita tentang penderitaan mereka selama terjadi krisis air di Kota Batam. Kenapa kami undang yang dari Tanjung Uncang? Karena Tanjung Uncang paling parah dalam 3 tahun terakhir ini ya Bang ya. Kemudian ada Fiska Juanda, wartawan kami yang sempat berbincang dengan pihak ABH ya, ABH dan SPAM. Sebenarnya kita sudah mengundang juga mereka, namun mereka tidak bersedia untuk hadir untuk saat ini. Mereka masih menunggu, bahkan ada yang meminta bulan Juli baru bersedia akan datang. Cuma tak mungkin kita menunggu sampai Juli ya, karena persoalan ini udah berlarut-larut. Maka kita harus bahas sekarang. Baik, untuk pertama kita akan mendengarkan penjelasan ataupun pemaparan dari teman-teman dari warga dari Tanjung Uncang. Silakan Bang Surya. Baik, terima kasih Ya. waktunya. Di sini saya juga sebagai Ketua RT Pak Ya. di RW 23 di Kelurahan Tanjung Uncang, yaitu Perumahan Sentral Park Residen. Sentral Park Residen ya. Ya. Kemarin saya juga telah membuat karangan bunga dan berserta warga karena turut berduka cita atas matinya air di lingkungan kami. Hal-hal ini terjadi di Tanjung Uncang itu tidak hanya di RW kami. Ya. Itu ada di lokasi Sumurindo RW 24, RW 24 ya. RW 22 Putrajaya, RW 22 Putrajaya juga, RW 15 Putrajaya, Ya. ada Rusun Batamek, ada Matandu, Rusun ya. Tanjung Uncang, Ya. ada Rusun Panindo, ya, ada juga Kampung Tua Cunting, Ya. ada juga Sebinti, ada perumahan Yose Sade, ya betul. perumahan Barelang, banyak kita di hampir merata seluruh Tanjung Uncang itu mati Ya. ataupun debit air yang sangat kecil minim Sangat pada kecil. malam hari. Pada malam hari ya. Nah, andai pun dia hidup pada malam hari, masyarakat dipaksa untuk bergadang. Ya. Dan itu juga tidak semua rumah yang ngalir pada malam hari. Pada malam hari ya. Nah, jadi ada juga kita sudah buat laporan pengaduan selama ini. Dan dinyatakan mereka katakannya hidup Pak di malam hari, yaitu kue pada jam 12 atau jam 1 sampai jam 3 malam Ya. sampai subuh. Hanya 2-3 jam kecil ngalir di depan. Ya. Ya. Hidup yang bagaimana yang dikatakan hidup Pak? Orang sakit di rumah sakit dalam keadaan stroke, koma, masuk IGD itu hidup. Hidup yang bagaimana dikatakan hidup? Kami ingin hidup yang sehat. Kami ingin hidup yang normal. Ya. Jam istirahat kami ini sangat tersita. Itu akibat bergadang gitu ya. Akibat bergadang. Dia makanya warga keluhan drop kesehatannya. Jadi dampak-dampak tadi itu adalah dampak kerugian secara kesehatan, Ya. waktu, tenaga, pikiran, ya. material. Izin Ya. Pak Dewan, Pak Ketua Dewan. Karena apa? Ini masalah hajat hidup orang banyak. Iya. Ya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara.
Air adalah sumber alam yang baku, tidak diciptakan oleh manusia. Iya, betul. Air diberikan oleh yang kuasa. Dia termasuk kategori sumber daya alam. Mohon dong, air tersebut digunakan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kami adalah rakyat, kami adalah masyarakat Batam, Pak Dewan, Bapak Pimpinan beserta dewan-dewan yang lainnya adalah wakil dari rakyat. Mohon aspirasi kami ini dapat segera diselesaikan. Karena apa? Di zaman masa ATB, kami tidak pernah mengalami hal yang sangat buruk seperti ini. Setelah transisi ke Moya, itu tingkat pressure tekanan air itu sangatlah minim sekali. Oh ya, sebentar. Ada pernyataan dari pihak PAM maupun pihak pengelola air Batam Hilir bahwa katanya itu akibat pipa tidak sampai ke Tanjung Uncang. Ya, benar nggak itu? ya. Jadi kita kemarin itu sudah duduk, Pak. Kita juga duduk di BP Batam bersama Direktur Spam BU Spam yaitu Pak Denny Tondano, dan juga kepada Direktur Moya ABHI dan ABHU yaitu Bapak Mujiarto yang kebetulan baru menjabat beberapa hari. Ya, karena sebelumnya waktu zaman Pak Sutedi dan Pak Muda, GM-nya saya call, saya WA juga no respon. Betul. Ya, dan juga di situ call center juga pelayanannya juga nggak aktif, Pak. Ya, komentar Facebooknya juga dinonaktifkan. Jadi di situ layanan pengaduan sebagai masyarakat sampai di mana kita mengadu kan begitu. Ya, sebagai hak konsumen kami juga. Kami hak konsumen nih, Pak. Ada solusi yang ditawarkan waktu perbincangan itu? Ya, jadi di sini saya tangkap kita pernah juga aksi di Tanjung Uncang kemarin itu, yaitu dipermasalahkan karena debit air yang tidak cukup. Debit air yang tidak cukup untuk mensuplai di Kota Batam, khususnya sampai dengan air itu di Tanjung Uncang. Maka dari itu digunakanlah adalah dam tembesi, pembuatan dam tembesi pada tahun kemarin. Itu alasan ya. Di dam tembesi itu sudah dilaksanakan transfer ke Dam Kuning untuk mendistribusikan air untuk mengcover wilayah di Tanjung Uncang. Ketika waktu itu krisis ini ya, terjadi penurunan debit di Doriangkang waktu itu, di Seladi ya. Di Seladi. Ternyata dari dam tembesi sudah support ke Dam Muka Kuning. Muka Kuning, ya betul. Transferan mungkin 600 lbs atau seperti apa. Dan saya tanyakan di hulu, apakah debit air yang di sana cukup? Alhamdulillah cukup, Pak. Kita tidak kekeringan saat itu ya. Saat itu. Artinya pipa sampai ke sana kan, tidak ada problem selama ini. Ada. Bahkan kabarnya mengalir 24 jam sebelum ada masa penyerahan ke Spam ya. Ngalir, Pak. Di lokasi kami ini, khususnya di Perumahan Sentral Park dan Sumberindo itu ngalir, Pak. Jadi kalau dikatakan pelayanan itu seharusnya mengalir itu 24 jam sampai ke kamar mandi, itu adalah tingkat pelayanan konsumen 100%. Sampai dengan kamar mandi. Tapi kalau itu 24 jam, kalau 12 jam sampai kamar mandi itu berarti tingkat pelayanannya 50%. Kalau mengalirnya hanya di depan 24 jam, berarti tingkat pelayanannya 50%, hanya di depan sejengkal. Kalau ngalirnya di depan hanya 1-2 jam, berapa persen pelayanannya? Iya, betul. Berarti tingkat pelayanannya tidak sampai dengan 5%. Apakah itu dikatakan baik? Tidak, Pak. Kalau guru saya waktu saya sekolah nilai di bawah 50 itu, saya di DO. Saya tidak lulus. Kalau nilai tingkat kepuasannya hanya 5%, apakah itu dikategorikan baik? Tidak. Tadi kan sudah diajak ngobrol nih oleh para peningginya. Solusi apa yang mereka tawarkan? Nah, solusi yang terakhir kemarin, sekitar sepekan kemarin kita bertemu, adalah masa percobaan. Mencoba memanfaatkan air baku yang ada di Batamek, untuk mendistribusikan di kawasan Tanjung Uncang. Ya, kita juga lihat air itu hanya berapa kubik kapasitasnya. Dengan kapasitas itu ada perusahaan, ada perumahan, ada begini-begini. Apakah itu menjadikan solusi? Ya. Jangan kita hanya dijanjikan kemarin. Kita ada pernah aksi dan di situ akan dilaksanakan rationing atau penambahan pipa di depan Batamek. Itu sudah dilaksanakan penambahan pipa itu. Nyatanya pipa itu sudah dikerjakan, tapi tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Oh gitu ya. Jangan ini poin pertama adalah
Dam besi sudah dikerjakan tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya, betul, Penambahan pipa yang di depan jalur Batamik sudah dikerjakan tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya, ya. Jangan sampai lagi yang ketiga ini pemanfaatan dam Batamik tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi Betul, asal betul. coba-coba aja ini. Betul, betul, Ahli betul. atau tidak itu? Dia Ahli atau tidak ya? Iya, ahli Oke atau Bang, tidak? kita tahan dulu ya Bang. Ya. Kita ke Bang Ismail. Bang, ada warga kita yang meninggal kemarin. Bang Ja'far ya? Ya oke, dia sudah tua. Memang mungkin sudah takdirnya meninggal. Tapi ada pemicunya. Bergadang setiap malam menunggu air mengalir. Itu seperti apa Bang mungkin? Apakah memang semua warga di sekitar perumahan Abang, seperti Abang itu tadi, memang setiap malam juga bergadang seperti itu Bang? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait permasalahan matinya air di Tanjung Uncang ya. Iya. Sudah hampir berjalan kurang lebih 3 bulan ini ya. Yang parah-parahnya ini Bang ya? Parah Iya. terakhir ini. Ya, sekitar itu. Jadi berkaitan dengan matinya air sampai menyebabkan ada warga yang sampai meninggal, memang efeknya barangkali seperti itu. Iya, Artinya memang diagnosa dokter dengan komplikasi penyakit yang dialami almarhum tadi, Betul. barangkali lambung dan lain-lain, karena memang siangnya harus bekerja di perusahaan galangan kapal, Iya. industri berat, kemudian malam dipaksa harus menunggu air sampai jam 2, jam 3 pagi. Barangkali itu salah satu penyebab sehingga sampai menyebabkan salah satu warga Kesehatannya drop ya, kemudian tak tertolong kan gitu. meninggal dunia di Iya, rumah sakit. Iya, betul. Selama ini ada pengiriman tangki air. Apa itu tidak cukup membantu untuk menyelesaikan masalah selama ini? Ya, artinya dari pihak SPAM memang mencoba mengirim beberapa tangki air ke beberapa kompleks perumahan. Cuman memang tidak mengcover dengan kapasitas warga yang ada di setiap perumahan itu. Yang dijanjikan kalau tidak salah dengan saya kemarin itu 10 ya Pak Surya, 10 tangki setiap hari. tangki setiap hari. Iya. Namun kenyataannya kan cuma 2 sampai 3 tangki setiap hari yang disampaikan ke masyarakat. Jauh dari kebutuhan. Jauh dari yang kebutuhan. semestinya. Dan itu menyebabkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Sempat Artinya saling terjadi berebutan. gesekan, Ya, saling berebut gitu ya. itu udah sering terjadi. Oh gitu. Jadi nambah tugas nih Pak RT sama Pak RW-nya untuk Ya, gitu lah. mengatur Kadang-kadang ya sedemikian rupa supaya tidak ada terjadi bentrokan antar warga karena rebutan Jadi, air ya. tangki tadi ya. Jadi ya kalau bentrok seperti itu udah kita anggap wajar lah ya kan. Ya. Pagi dari sana sampai ke sini nggak cukup, yang di sana pasti ngamuk, itu udah wajar dan udah menjadi konsekuensi di lingkungan kita. Cuman harapan kita sebagai masyarakat dari kemarin sejak pertemuan dengan SPAM, Moya dan lain-lain, masa sampai hari ini tidak ada solusinya. Tidak ada solusi. Sementara kita sama-sama tahu bahwa air ini kan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Betul. Jadi Dan ada sejarahnya ya bahwa sebelumnya mengalir 24 jam gitu ya. Baik. dari masih dipegang ATB memang tidak ada masalah Pak. Iya, Tidak ada masalah sama sekali, artinya masalah-masalah ringan yang mungkin Iya. wajar masih kita anggap. Bukan berarti kita membandingkan ya, tapi itu sebuah fakta ya. Ini kan Iya, memang Mas. sudah termasuk parah ini. Iya. Kronis lah. Kronis ya. Baik, poinnya sudah kita tangkap. Nah, Pak Bang Nuryanto, kita panggil Bang atau Mas nih? Monggo aja. Iya, Mas sudah kita dengar langsung. Inilah suara hati dari dari warga Mas. Ya. Dan kenapa kita undang Mas ke sini, karena selaku Ketua DPRD artinya bapaknya semua masyarakat Batam. Kita tidak melihat lagi dari partai mana, tapi ketika dia sudah menjadi Ketua DPRD maka itulah milik semua masyarakat Batam. Nah, kami menghadirkan warganya, udah mendengar langsung keluhannya. Mungkin selama ini juga banyak yang DM ya Mas, atau mungkin yang WA ke Mas juga tentang penderitaan yang dialami itu Mas. Nah, kita berharap Mas ada semacam tekanan dari DPRD agar para pengambil kebijakan, baik itu pengelola maupun SPAM ataupun BP Batam yang dalam hal ini menaungi SPAM ini, untuk ada semacam gerak cepat gitu loh mengatasi persoalan ini. Karena ini persoalan yang nggak bisa ditunda-tunda gitu loh. Mas, sejauh ini apa upaya yang mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPRD untuk mendesak agar persoalan segera diselesaikan gitu?
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hormati Mas Nur. Mas Nur dan apa nama Mas? Mas Surya, Mas Ismail, Bang Juan. Mas Juanda yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kota Batam yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu bisa yang pertama tentu bersyukur, alhamdulillah dan terima kasih diberikan kesempatan waktu diundang dalam rangka podcast ya. Ya, Mas. Ya, podcast terkait masalah temanya kalau nggak masalah air ya. Hajat hidup orang banyak gitu. Mungkin sebelum saya nanggapin atau dari aspirasi masyarakat kita, mungkin sedikit saya akan bicara tentang air. Ya. Air ini merupakan sumber hidup kehidupan bagi kita semua, seperti yang disampaikan oleh Mas Surya tadi. Dan ini memang dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya, ya, untuk kemakmuran rakyatnya gitu. Betul. Nah, kalau bicara negara ini kan organisasi. Iya. Pelaksananya kan pemerintah. Iya. Nah, pemerintah di Kota Batam ya pemerintah Kota Batam. Iya. Nah, terus kemudian yang saat ini yang sekarang inilah yang merangkap ex-officio dari Kepala BP Batam. Iya, betul. Nah, kebetulan memang sejak dahulu itu air di Kota Batam itu dikelola oleh pihak BP Batam. Iya, betul. Ya, BP Batam itu siapa? Juga pemerintah juga. Betul. Dia mewakili negara untuk mengelola dari hilir apa hulu hilir lah gitu. Yaitu memang dikelola mulai dari produksi sampai pendistribusian. Itu adalah semua itu diberikan amanah kepada pihak BP Batam. Ya, untuk apa? Untuk rakyat Batam. Gitu ya. Nah, ya dulu memang sebelum ditangani langsung oleh pihak BP Batam dengan PT Moya, kerjasamakan dengan pihak PT Moya atau beberapa anak perusahaan, betul. Itu memang dikelola oleh pihak ATB. Nah, kalau bicara tentang pelayanan udah 25 tahun ya ATB betul. itu. Saya sepakat, saya setuju apa yang disampaikan oleh masyarakat kita Kota Batam, ya khususnya Pak Ismail maupun Pak Surya. Bukan bermaksud untuk membandingkan. Ya, gitu, betul Mas. ya. Tidak kita. Saya paham itu. Iya, betul. Nah, bahkan kondisi yang saat ini saya memahami Penderitaan masyarakat. ya, saya memahami, saya mengerti, saya memaklumi. Iya. Ya, jeritan, terus kekecewaan, bahkan amarah atau kemarahan daripada masyarakat di Kota Batam itu dalam beberapa tahun terakhir inilah. Nah, ya karena apa? Ya karena itu haknya rakyat, haknya masyarakat Kota Batam. Nah, itu konstitusi loh. Iya, betul. Itu undang-undang loh. Jelas ya Mas ya. Masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara produksinya. Masyarakat itu yang diperlukan, yang dibutuhkan itu adalah di rumah saya itu harus ada air. Betul. Air bersih. Betul. Gitu loh. Itu manfaatnya, gunanya banyak sekali lah. Iya. Karena seluruh sendi hidup, kehidupan kita itu semuanya memerlukan air. Betul. Nah, rakyat kita tuh, masyarakat kita tuh siapa sih? Industri ada, ya perusahaan ada, industri, seluruh subjek hukum itu masyarakat kita yang punya hak. Nah, sekarang ini problemnya, masalahnya, apalagi dalam waktu
2 minggu sampai 1 bulan terakhir ini memang sangat ekstrim ya. Semakin parah ya. Nah, semakin parah, ini realita, ini fakta yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, saya takut nanti terjadi akumulatif kekecewaan, kemarahan dari masyarakat kita. Mungkin bisa saja hari ini masyarakat kita itu kesal, teriak, keras, mungkin sebatas itu. Masih sabar tuh ya. Masih sabar. Tapi jangan rakyat, jangan dipaksa gitu. Gitu ya. Maka sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan itu, sebenarnya DPRD, apa yang dilakukan oleh DPRD itu, khususnya saya lah, saya ini sudah jumpa, sudah ketemu ya dengan pernah saya ngundang paling baru setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, ya. Saya mengundang PLN, saya mengundang ATB. Pas waktu itu bareng-barengnya PL-nya mati, ATB-nya mati. Spamnya Pak. Spamnya, maaf, bukan ATB ya. Ini Spam udah 6 bulan yang lalu ATB. ya Moya ya, kayak spam lah. Itu dua-duanya mati. Apa yang saya tegesin di sana, mulai listrik maupun mulai air. Nah, saya atas nama masyarakat Kota Batam meminta menuntut mampu enggak, bisa enggak Anda ini menjalankan amanah tugas yang diberikan oleh negara ya, betul. Ya, mereka siap dan sanggup gitu ya. Siap dan sanggup. Mereka siap dan sanggup. Iya, betul. Tapi ini khusus untuk bicara air ya ini ya. Iya, air ya, betul. Kebetulan waktu itu yang hadir adalah Pak Teddy. Pak Teddy. Ya, yang hadir Pak Teddy membawa Pak yang baru. Ya, Pak Moji. Pak Mujiman. Nah, malah saya belum kenal waktu itu sama Pak Mujiman. Nah, waktu itu sama Mas Beni. Nah, saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda ini siap dan sanggup, tolong upaya apa? Gitu kan. Masyarakat itu berhak perlu mendapatkan informasi. Betul. Gitu. Kepastian, Mas. Iya. Kepastian. Lah ini kan nggak tahu nih masyarakat kita ini. Nah, sebenarnya momen-momen ini kan ruang publik. Kita sudah kasih Mas. Mestinya hadir, gunakan, sampaikan. Nah, saya bilang kok, saya mengundang BP Batam, mengundang pihak PT Moya atau lembaga-lembaga pelayanan publik, itu semata-mata aku wakil rakyat. Kasih tahu saya, nanti aku bantu ngomong. Saya itu dijelaskan nggak Mas apa problem mereka? Ya, nanti saya kasih. Nah itu intinya gitu, penekanannya saya seperti itu. Ya, nah, menjadi hak rakyat, hak masyarakat tentang informasi dan klarifikasi problem, karena dampaknya itu adalah masyarakat kita. Nah, dalam waktu 1 minggu ini, masya Allah, sangat. Ya, dampaknya tahu enggak dampaknya? Dampak ekonomi cukup keras. Kalau sampai dari pelayanan, kita ini kan jual jasa di Batam ini. Ya, tempat jasa apa, hotel, ya kan, industri, restoran, ya kan, kita jual jasa nih, mati Pak. Investor itu masih yang ditanya itu kalau mau datang ke sini adalah daya kekuatan energi Pak, listrik, air, itu mesti Pak. Nah kan. Nah, ini yang kalau mau mengundang investor, mau berinvestasi di sini, air, listrik harus settle. Clear. Kan begitu. Nah, masyarakat, kalau udah masyarakat kita, udah masyarakat Kota Batam, wah itu kan harus utama dan harus diutamakan.
Nah itu. Nah terus sekarang problemnya Luas. kan begitu nih. Iya. Nah, beliau-beliau ini memang sempat cerita tentang problem. Ya, pertama, pasca dari ATB, ya, pasca transisi ATB ke BP Batam, memang 5 tahun terakhir, waktu 5 tahun terakhir masa ATB itu juga udah mulai agak, ya distribusinya udah terganggu. Tapi belum separah. Ya 5 tahun terakhir itu. Nah, waktu itu saya dapat pengaduan daripada masyarakat yang di Tanjung Uncang. Kenapa air sampai di tempat kami atau dataran yang lebih tinggi kok tidak bisa naik? Ya, itu saya konfirmasi dengan Pak Beni langsung. Ya, dengan direkturnya ATB. Beliau cerita ngomong begini mas saya, Pak Nur memang benar. Kenapa air kami ini tidak bisa sampai di Tanjung Uncang dan harus malam gitu? Stres area. Ya, di tempat-tempat yang tinggi nggak begitu kuat. Jujur, kami harus investasi lagi. Gitu. Kami harus menginvestasi lagi. Cuman kalau saya mau investasi ini, ya kan, dengan waktu mau 5 tahun ini, saya ini bicara 5 tahun sebelum berakhir. Iya. Ya. Lah, ya kalau saya habis saya investasi habis gitu nggak ada jaminan kami yang mengelola, menjadi problem. Lah mereka, lah inilah kami minta waktu dan mohon dipahami oleh DPRD. Bagaimana kami akan komunikasi dan ada kepastian kami akan investasi gitu lah mereka. Lah, ya berjalanlah waktu. Berdagang nih mas. Iya. Invest kan harus jelas gitu. Iya. Berjalanlah waktu sampai habis 2 tahun terakhir sampai akhirnya masa ini dan berubahlah yang mengelola adalah BP Batam dan mitranya PT Moya dan anak perusahaannya. Ya kan. Dan sebenarnya kami tidak, ya silakan saja lah, siapa saja lah yang akan mengelola gitu. Nah, yang paling penting siapapun yang mengelola, hak rakyat, hak masyarakat kita itu terpenuhi dan dipenuhi airnya itu. Saya tidak bicara siapa yang mengelola lagi di sini, betul. Gitu kan. Nah gitu, itu penekanan kami. Nah terus kemudian memang ya mereka cerita hampir mirip apa yang dikatakan oleh orang ATB dan apa yang disampaikan oleh pihak BP Batam maupun pihak PT Moya, gitu ya. Karena investasi dalam memenuhi sarana prasarannya ATB waktu itu memang dirancang itu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk kita. Ya kan, investasinya waktu 25 tahun yang lalu itu investasinya itu sekitar penduduk kita masih di sekitar 600.000 sampai 700.000, sekarang sudah 1 sekian. Ya tentu perlu investasi. Nah pertanyaannya adalah investor yang baru, pengelola yang baru mau investasi enggak, mau menambah enggak? Kalau mau menambah, mau investasi clear kan gitu kan. Nah informasi terakhir mereka siap, baru siap ya. Nah, mereka siap, mereka bersedia gitu. Nah terus kemudian mereka sekarang lagi mereka sudah mengidentifikasi titik-titik pipa-pipa yang sudah diukur masa waktunya usia lah. Kalau usianya memang sudah tua, masuk kategori yang harus dan perlu diganti, mereka ganti. Baik. Kita tahan sebentar ya. Jadi kebetulan saya lalu ada pertemuan dengan Pak Dirut baru ya. Kami mengirim Pak Juanda untuk wawancara ngobrol sama beliau. Mungkin bisa disampaikan sedikit persoalan pipa ini yang selama ini juga diungkapkan oleh Kepala BPU udah banyak yang sudah harus diganti semua. Tapi ada sedikit perbedaan pandangan ya. Mungkin bisa disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Muji ya.
Saya sempat wawancara dengan Pak Mujiaman Sukirno sekitar Selasa lalu. Waktu itu ada beberapa poin yang ditekankan terhadap Pak Mujiaman, dan dia sangat terbuka dan sangat welcome dengan hal-hal seperti itu. Karena dia juga cukup pengalaman kayaknya, dan dia bercerita bahwa dia adalah kepala PDAM di Surabaya, direktur PDAM di Surabaya, dan pengalamannya cukup luar biasa. Nah, tadi soal pipa. Dia bilang dia melihat baru, karena dia baru beberapa minggu ya sekitar 3 mingguan. 3 mingguan baru, tapi dia baru dapat cuma laporan sekilas ya. Pipa yang dulu dimiliki oleh ATB itu 25 tahun. Nah, dia bilang ada beberapa daerah yang masih pipanya 75 tahun masih oke. Nah, sejauh ini dia merasa kalau melihat kalau 25 tahun itu dia merasa secara pengalamannya, karena dia belum tak lihat secara langsung mungkin bagaimana kondisi, tapi secara pengalaman dia dengan di PDAM, pipa yang berumur 25 tahun masih layak lah untuk digunakan. Bahkan sampai 75 tahun ke depan. Bahkan ada yang dia bilang sampai 75 tahun ada pipa yang masih digunakan. Itu salah satu lagi. Dan problemnya ternyata dari Pak Mujiaman bilang, problemnya adalah penambahan pelanggan itu setahun itu 20 ribuan. 20 ribu orang. Nah, masalahnya jadi Pak Mujiaman bilang begini, sejak dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang, yang tidak ada itu adalah penambahan jumlah produksi air, kapasitas produksi air. Batam itu ketertinggalan 500 LPS liter per detiknya kalau Pak Mujiaman bilang. Nah, kita baru proyek Muka Kuning 2 yang digadang-gadang akan menyelesaikan masalah, hampir sebagian masalah itu, kapasitasnya 350. Tetap aja begitu Muka Kuning 2 beroperasi, kita masih ada minus 150 lagi yang harus dikejar untuk memenuhi memenuhi kebutuhan air sebatam, katanya begitu. Nah, itulah yang makanya proyek Muka Kuning 2 begitu dikejar betul, dikebut betul, karena dapat dia pernah bilang mungkin di beberapa waktu Kepala BP Batam juga sering bilang Muka Kuning 2, atau Pak Denny juga sering bilang proyek Muka Kuning 2 bisa mengatasi sebagian masalah krisis air bagian, tapi belum semua. Tapi kan masih ada, kalau berdasarkan datanya Pak Mujiaman, kita ketertinggalan 500 LPS dan Muka Kuning 2 produksinya 350, berarti masih ada 150 lagi yang harus dibenahi, yang harus dicari di mana. Nah, lalu dalam penyampaiannya Pak Mujiaman bilang bahwa solusi jangka pendek itu injeksi sih, bagaimana menginjeksi atau ini pompa-pompa untuk daerah-daerah yang berada di ketinggian atau daerah-daerah yang berada di pipa-pipa terjauh. Nah, solusi itu sedang dikerjakan. Lalu juga dengan mengoperasikan tangki air. Nah, itu yang menjadi persoalannya. Nah, tadi balik lagi saya lupa menyampaikan, balik lagi soal 20.000 pelanggan yang tiap tahun itu berarti ada sekitar, kalau dari 7 tahun berarti ada 140.000 pelanggan. Iya. Dan kita 300-an lebih. Dari 300-an lebih, makanya tapi kita tidak punya penambahan. Nah, penambahan pelanggan ini cukup menarik, kata Pak Mujiaman. Penambahan itu banyak di daerah-daerah daerah-daerah yang berada di stress area, yang berada di perbukitan, yang susah terjangkau, mungkin agak sulit terjangkau oleh pipa-pipanya Spam Batam. Nah, itu ya problemnya. Selain penambahan di daerah di atas, di bawah juga ada menambah. Nah, air itu kan tersedotnya ke secara teorinya kan ke danau. Jadi di bawah ini sudah ngabisin, di atas nggak dapat lagi kebagian. Nah, ini problemnya. Nah, mungkin dia berharap harapan yang bisa dalam waktu dekat yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Muka Kuning 2 itu yang bisa meningkatkan produksi air. Itu sih harapan teman-teman itu ya. Iya, yang dengan 350 LPS kan. Tapi kan kita belum tahu nih Cak Nur, ini sampai kapan bisa selesai dan apakah masyarakat masih bisa bersabar menunggu itu. Ini karena ini problem sudah cukup lama kan Cak Nur, karena ini bisakah 2 bulan lagi bersabar, sebulan lagi bersabar, kita nggak tahu apakah. Yang ini tergantung bagaimana kebijakan pemerintah mengademkan ini semua, membuat mungkin ya kebijakan sementara gitu. Bagaimana mengademkan, nanti kita minta saran dari
mungkin ya dari Chandra mungkin bisa ada karena ya Sebelum ke situ saya ke Bang Surya dulu, Bang. Ya. 2 malam yang lalu ya, atau 1 malam yang lalu katanya Kepala BP datang ke sana meredam Di saat wacana, ini Kepala BP Batam ke Tanjung Uncang. Ya. Kepala apa? Iya. Dia Uspam, Pak Ya. Yedi Tondanu. Yang turun Kepala Tanjung BP sebelumnya katanya menyampaikan ke warga Ya. bahwa Jadi ada kemarin yang malam ada kesulitan untuk membeli pompa-pompa itu butuh miliaran 4 sampai 5 miliar. 4 sampai 5 triliun. Nah, jadi yang disampaikan, kita sudah menyampaikan pertanyaan itu apa kendala permasalahan air di sini. Pipa-pipa sudah tua. Beliau menyampaikan dan dibutuhkan pergantian pipa-pipa karena dari tahun 95. Iya. Maka dibutuhkan anggaran 4 sampai dengan 5 triliun untuk dalam normalkan air di Kota Batam ini. Iya. Dari situ pekerjaannya akan dibutuhkan waktu sampai tahun 2029. Kita 1 bulan 2 bulan aja nggak sabar, masa mau 5 tahun lagi, 6 tahun. Nah di sini juga ada Janur, ada juga informasi satu sisi Pak Kepala BP menyampaikan problem itu, satu sisi juga pihak pengelola nggak ada problem soal pipa. Teknis ya, bicara teknis tak ada problem. Iya, secara teknis tak ada problem. Ada juga yang kalau masyarakat menyimak ini, kalau kebijakan di Mante, kebijakannya kena di Mante, oke. Nah, kalau bicara teknis masih nggak ada masalah. Masih bisa lah. Masih bisa gitu, masih bisa gitu. Nah, ini juga kan yang bingung menghadapi gini kan masyarakat juga. Ini yang Cak Nur tadi katakan bahwa ini harus ada penjelasan juga detail masalah ini supaya masyarakat tidak bingung. Makanya kalau bicara teknis, masalah perpipaan, pipa lagi kita di wilayah Tanjung Uncang, Pak Dewan. Di Tanjung Uncang itu ahli pipa banyak. Jadi nggak usah bicara teknis kan gitu. Ini masalah pipa air tawar. Nah, kalau di Tanjung Uncang itu mau bersertifikasi apapun ahli pipa banyak di sana semua. Jadi nggak usah bicara teknis lah. Menempel aja udah. Ya. Air tawar dari dam Muka Kuning ini masih DPL-nya ya, di atas permukaan lautnya masih cukup tinggi. Tanjung Uncang itu DPL-nya sejengkal dari laut. Tapi tidak mengalir. Tanjung Uncang itu DPL dari laut, kita hanya 1 jengkal 30 cm di atas permukaan laut. Oh, sudah punya data. Ya terus jangan bilang karena tempatnya posisinya tinggi, orang di DPL-nya jauh lebih rendah kok. Begitupun mungkin naik, yang harusnya turun kan gini. Iya. DPL-nya kita lihat gini air laut. Samping rumah, belakang rumah air laut. DPL-nya jelas. Hanya tak lebih dari 1 meter di atas permukaan laut. Jauh lebih rendah dari permukaan Muka Kuning. Kenapa air tidak bisa mengalir? Dan itu mungkin problem pompa itu tadi kali ya. Satu pompa, secara dua teknis. palep. Palep-palep perputarannya di mana pembagiannya. Dan di sini kita minta, memang tadi kita berbicara masalah bisnis ya. Tapi yang paling utama adalah masalah hajat hidup orang banyak ya. Personal. Artinya secara teknis juga masyarakat bukan urusanku gitu loh. Teknis bukan urusan. Yang penting air masuk ke rumah, kebutuhan terpenuhi. Nah, sebelum kita menutup perbincangan, itu tadi perlu ada mengademkan masyarakat ini sama solusi. Mungkin apa langkah DPR lagi? Apakah panggil lagi BP? Ya jangka pendek. Karena ini, iya karena kalau jangka panjang tadi orang nggak sabar. Bisa tersulut emosi dan melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Dan itu tidak baik untuk investasi Batam mungkin. Dan langkah-langkah, Cak. Silakan, Cak. Ya insya Allah nanti saya akan perintahkan ke komisi terkait untuk mengundang pihak BP Batam dan mengundang pihak pengelola atau mitra pengelolaan airnya biar jelas dan terang. Iya, betul. Saya tidak mau antara keputusan kebijakan dengan keputusan operasional. Operasional, iya betul. Yang secara teknis itu berbeda, Pak. Iya betul. Ya kan. Nah, artinya supaya sinkron. Sinkron betul Mas. Dan masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi itu. Betul. Walaupun tidak secara detail. Betul. Kalau memang ini problem, kalau memang ini masalah, solusinya apa? Solusinya apa? Terus berapa lama? Kapan ya Mas? Iya. Karena ini bukan hanya kepentingan kebutuhan masyarakat Batam ya secara personal, secara per individu sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Iya betul.
Sementara di Batam itu ada juga masyarakat industrial, masyarakat bisnis, betul. Ya, masyarakat bisnis, betul. Gitu. Sementara kita menggantungkan hidup kita itu dari sektor itu ya, Mas. Ya kan? Problem besar ini, Mas. Betul, Mas. Iya, betul. Ini adalah sesuatu yang serius, gitu kan. Nah, tadi kan kita dapat informasi dari pelaksana teknis bahwa pipa-pipa itu masih mungkin, betul. bisa. Kan gitu. Iya. Loh, kalau masih mungkin masih bisa, berarti kan tinggal menambah. Betul, kapasitas ya, Mas, ya menggenjot kapasitas iya, gitu ya. Menambah kuantitas pipa. Gitu kan. Iya. Pipa-pipa ditambah gitu. Betul. Mana yang belum teraliri, titik-titik mana belum teraliri sudah ditambah. Betul. Begitu kan? Iya. Nah terus kemudian, dan saya yakin, saya percaya, saya sudah ketemu 2 kali sama Pak Kepala atau Direktur yang baru Pak Mujiaman. Iya. Saya ada harapan dan saya ada optimis dengan pengalamannya. Dan orangnya beliau juga responnya cepat, terbuka. Ya, ini ada harapannya buat masyarakat berarti. Iya, betul. Ya, kan? Kami pun juga sangat berharap melihat gayanya Pak Mujiaman yang cepat, pengennya orang taktis ya. Betul. Nah, tinggal ini sinerginya, tinggal di formatnya segera. Karena memang beliau ini hadir datang dalam waktu 2 minggu, 3 minggu ini kekacauan ini udah melanda. Terus ada problem-problem yang sifatnya muncul dadakan. Iya. Iya, bocor. Kena beko. Iya. Waduh, sangat kompleks. Sangat kompleks, Pak. Bisa itu 1 minggu sebelum itu beliau udah punya rencana gini. 3 hari kemudian bocor. Pecah, pipa induk. Betul. Tadi malam aku dengar di legenda. Ya betul. Loh, makanya ini harus ada koordinasi antara pelaku pekerja yang mengerjakan jalan betul. dengan orang ATB, dengan orang MUA atau BP Batam. Jangan kan ada blueprint-nya lah dia. Iya betul. Blueprint ada. Ya betul. Blueprint tentang pipa-pipa itu kan. Ini pipa, kawasan ini pipa jelas. Garuk-garuk gitu. Gini Pak Dulai. Kalau bicara di legenda tadi mati karena ada kerusakan gitu kan, itu kita masih paham lah, itu teknikal human error, ada kejadian luar biasa. Jadi yang di Keprimol juga kerusakan. Yang permasalahan intinya karena kita adalah perwakilan dari masyarakat Tanjung Ucap. Nah, di sana kan pipa nggak ada yang bocor tuh. Nah, jadi jangan, kalau dialihkan dengan masalah di Keprimol dengan legenda itu nggak ada sangkut pautnya karena alur pipanya juga berbeda. Jadi teknis itu terjadi kebocoran dengan cepat tanggap 3 hari atau 2 hari, oke lah. Selesai. Itu. Tapi yang Tanjung Uncang yang bertahan. Di Tanjung Uncang itu yang saya dapat bahwa informasi itu karena memang itu harus penambahan jumlah pipa sama pompa ya, Mas ya. Iya. Jadi Mas mendesak itu segera gitu ya. Iya dong. Iya kan, segera, Mas. Kalau memang pipanya masih mampu, masih bisa, berarti kan tinggal menambah mana titik yang kurang. Betul. Berarti kan? Ya berarti poinnya sudah dapat. Nah, terus kita tambah apa yang mendorong pipa, apanya yang pompanya yang ditambah. Makanya kalau saya ditanya teknis saya nggak bisa. Iya. Berarti gitu kan? Berarti udah ada poin ya, Mas. Saya nggak mau bicara teknis. Iya betul. Gitu kan? Dan saya berharap, saya meminta gitu BP Batamnya maupun pihak PT Moyannya. Segera ya. Kan enak aku ngomongnya. Betul. Kalau nggak ada orangnya masih ada. Tapi itu tadi, Mas. Segera dipanggil. Kita menunggu Dewan segera memanggil lagi. Karena ini harus diselesaikan dengan cepat gitu, Mas. Saya akan menginstruksikan segera komisi terkait mengundang pihak BP Batam dan pihak pemerintah Kota Batam dan pihak pengelola termasuk PT Moya untuk di ruang itu duduk, sampaikan problemnya apa, masalahnya apa, solusinya apa, sampai kapan. Iya betul. Nah, publik mau tahu nanti DPRD sebagai wakil rakyat. Kami kan seluruh dapil ada. Itu betul. akan menyampaikan ke publik ya. Ke publik. Terakhir, Mas. Bukti kalau kita itu mau membantu pemerintah betul. Closing statement, Mas. Mengademkan tadi, Mas. Karena ini masyarakat kan
berbagai karakter Mas ya. Ada yang sabar, ada yang enggak. Dan kalau ini terus terjadi kan itu. Ya pertama ya sebelum saya bicara untuk ke masyarakat, saya memberikan penekanan kepada pihak BP Batam dan pihak pengelola PT Moya ya dan anak perusahaannya. Ya tolong gitu kan, problem yang ada di Kota Batam itu diklarifikasi dan diinformasikan. Baik, pertama Mas gitu kan. Nah, segera apa menjadi problem, apa menjadi masalah, nah segera diambil langkah secepat mungkin solusinya. Betul. Nah, clear ini kalau sudah dilakukan. Saya nggak mau bicara teknis. Betul. Nah, untuk masyarakat tentu kan berhak mengetahui, berhak mendapatkan informasi, berhak mendapatkan air bersih, kan gitu. Nah, kalau antara pemerintah dan masyarakat ini sudah dapat informasi dan terkonfirmasi problem dan masalahnya, ya kami minta. Kalau sudah jelas ya problemnya apa, masalahnya apa, solusinya apa, kapan selesainya. Betul. Kalau udah terkonfirmasi publik, ya kami mohon dari pihak pemerintah bersungguh-sungguh mewujudkannya, dari masyarakat untuk sabar menunggu. Ada batas waktunya. Ya kan nanti sudah ada batas waktunya informasi. Sama posisi kami kan nggak tahu juga, karena sebagai wakil rakyat kan berharap tadi apa problemnya, apa masalahnya, solusinya apa, kapan. Kalau sudah ketemu kapan, nah saya minta. Yang jawab kan mereka, pemerintah, dan BP Batam dan pihak PT pengelola mitranya itu kan betul. Kalau sudah mendapatkan jawaban itu, nah saya sebagai wakilnya masyarakat meminta sabar menunggu kan gitu kan. Nah, harus tetap menjaga Batam yang kondusif. Baik. Pertanyaannya gini, sabar ada batasnya. Kalau sudah begitu Pak, banyak istighfar itu. Karena saya jalani. Tapi itu hak Pak, itu memaklumi loh. Baik. Sama memaklumi apa yang kecewaannya, kemarahannya, kekesalannya masyarakat itu. Maka dalam ini yang saya tekan adalah pihak pemerintah dan pihak bersungguh-sungguh dengan pihak BP Batamnya. Nah, masyarakat itu raja. Betul. Nah, kita wakil rakyat, wali kota, gubernur, terus pejabat PP nggak lebih sebagai pelayan, betul. Yang dilayani itu merasa senang dan berbahagia, sukses kita. Baik Mas, terima kasih banyak nih, jelas, lugas, tegas, dan kita tunggu kesungguhan dari pemerintah untuk betul-betul menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat sangat berharap krisis air ini segera berakhir. Dan jangan dibiarkan berlama-lama, karena tidak hanya menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi juga menyangkut nama baik Batam sebagai kawasan tujuan investasi yang saya kira sampai di sini pertemuan kita. Nanti perbincangan selanjutnya kita lihat perkembangan berikutnya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Nur atau Cak Nur yang lebih dikenal, dan selaku bapaknya orang Batam. Tadi sudah memberikan saran supaya adem suasananya dan tetap bersabar menunggu penyelesaian persoalan masalah air ini. Terima kasih Bang Ismail. Terima kasih Mas Surya. Mas Surya sudah datang di acara ini. Saya kira sampai di sini. Terima kasih buat pembaca maupun pecinta Batam Post. Sampai jumpa di diskusi yang lain dengan tema yang berbeda. Salam redaksi.